Persepakbolaan negara Bangladesh, rupanya memiliki rekam jejak yang relatif cukup baik di kancah internasional. Seperti apa kisah lengkap calon lawan uji coba timnas Indonesia tersebut? Seperti diketahui, lawan uji coba berikutnya timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday adalah Bangladesh. Timnas Bangladesh resmi menjadi lawan skuad Garuda di laga uji coba yang masuk agenda FIFA tersebut. Timnas Indonesia akan menjamu Bangladesh pada Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pertandingan ini juga menjadi salah satu persiapan timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan, sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia, yang akan dimulai pada tanggal 8 Juni tahun 2022 nanti, di mana timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Yordania, Kuwait dan Nepal, negara-negara yang sulit untuk dikalahkan. Selain itu, timnas Indonesia bisa memanfaatkan laga ini untuk memperbaiki peringkat di ranking FIFA. Seperti diketahui, laga FIFA Matchday merupakan agenda resmi dan masuk dalam hitungan poin. Pertandingan uji coba resmi yang menjadi agenda FIFA antara timnas Indonesia vs Bangladesh, sebetulnya sudah direncanakan pada awal tahun ini, Januari tahun 2022. Akan tetapi akhirnya harus batal, karena saat itu para pemain timnas Bangladesh banyak yang belum mendapat vaksin. Waktu itu, tercatat baru 10 pemain yang sudah mendapat vaksin dosis pertama, sedangkan syarat masuk ke Indonesia saat itu adalah para pendatang dari luar negeri wajib sudah mendapat vaksin, minimal dosis pertama. Selain itu, penyebab batalnya timnas Indonesia melawan Bangladesh di awal tahun kemarin, karena adanya masa karantina. Pendatang dari luar negeri termasuk Bangladesh, wajib menjalani karantina selama 7 hari. Sementara Bangladesh agak keberatan untuk menjalani karantina 7 hari itu, sebab, mereka awalnya menjanjikan baru tiba di Indonesia pada tanggal 20 Januari tahun 2022, atau 4 hari sebelum laga pertama. Kegagalan tersebut membuat PSSI sempat mencari lawan lain, di antaranya Brunei Darussalam dan Timor Leste. Dan Timor Leste akhirnya menjadi lawan uji coba timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Baru sekarang di agenda uji coba selanjutnya, Bangladesh akhirnya bisa menjadi lawan resmi skuad Garuda. Lantas seperti apa kiprah sepak bola Bangladesh yang akan menjadi calon lawan timnas Indonesia? Berikut ulasannya. Pertandingan uji coba resmi timnas Indonesia vs Bangladesh setelah sempat mengalami kegagalan sebanyak 2 kali, seakan membuat Federasi Sepak Bola Bangladesh yaitu BFF penasaran. Mereka akhirnya kembali berkirim surat kepada PSSI, yaitu untuk menjadwal ulang uji coba antar kedua negara di agenda FIFA Matchday, yaitu bulan Juni tahun 2022. Federasi Sepak Bola Bangladesh telah mengirimkan undangan ke Persatuan Sepak Bola Indonesia, atau PSSI, untuk pertandingan persahabatan antara tim nasional kedua negara pada tanggal 1 Juni, tulis laporan The ASEAN Football. Timnas Indonesia memang sedang mencari lawan untuk laga uji coba pada FIFA Matchday selanjutnya. Namun, PSSI saat itu belum merespons undangan dari BFF Bangladesh. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong pada FIFA Matchday sebelumnya tidak mengajukan agenda untuk timnas Indonesia. Keputusan itu diambil karena Shin Tae-yong ingin lebih fokus dengan timnas U23. Undangan tersebut menjadi yang ketiga kali yang dikirim oleh BFF ke PSSI terkait uji coba, karena yang pertama dan kedua gagal terlaksana akibat sejumlah alasan tadi. Timnas Indonesia rencana awalnya menghadapi Bangladesh di Bali, pada 24 dan tanggal 27 Januari tahun 2022. Adapun yang kedua, Bangladesh hampir menghadapi timnas Indonesia pada Maret tahun 2022. Tetapi timnas Indonesia tak memenuhi undangan Bangladesh karena saat itu pelatih Shin Tae-yong memutuskan anak asuhnya tidak tampil di FIFA Matchday. Berikut ini rekam jejak sepak bola Bangladesh. Saat ini timnas Bangladesh menempati peringkat ke-188 dunia dalam ranking terbaru FIFA, sedangkan timnas Indonesia berada di atasnya, yaitu bertengger di urutan ke-159. Itu artinya secara peringkat, sepak bola Indonesia lebih baik dalam perkembangannya dibanding dengan Bangladesh, mengingat sekarang ini kiprah tim nasional mereka sedang tidak bagus di level internasional. Adapun jika menilik beberapa catatan, prestasi terbaik mereka adalah menjuarai turnamen sepak bola Asia Selatan, atau SAFF, pada tahun 2003, serta menyabet medali emas di Pesta Olahraga Asia Selatan, semacam SEA Games di Asia Tenggara, yaitu pada 1999 dan 2010. SAFF merupakan turnamen 3 tahunan yang diikuti negara-negara di kawasan Asia Selatan,
seperti India, Bhutan, Sri Lanka, Nepal, dan Maladewa, seperti halnya Piala AFF yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Di turnamen setingkat Piala AFF ini, India menjadi rajanya dengan mengemas 8 gelar juara. Sementara, sisanya diraih Bangladesh, Maladewa, Sri Lanka, dan Afghanistan. Sementara, pencapaian lain dari Bangladesh adalah lolos ke putaran final Piala Asia tahun 1980. Ketika itu, Bangladesh terhenti di fase grup usai selalu menelan kekalahan dari Iran, Korea Utara, Suriah, dan China. Secara umum, prestasi timnas Bangladesh bisa dikatakan menurun. Jika menilik SAFF, mereka bahkan tak mampu lolos dari fase grup sejak 2011 hingga 2021 lalu. Sebelumnya Bangladesh sempat menjadi tim kuat di SAFF, jika melihat dari kiprahnya di turnamen tersebut. Selain juara pada 2003, mereka juga pernah menjadi runner-up pada 1999 dan 2005. Sementara, semifinal terakhir yang mereka jejak adalah pada edisi 2009. Menurunnya prestasi timnas Bangladesh bisa terlihat dari rangkaian hasil pertandingan yang mereka dapatkan sepanjang 2021. Total, terdapat 9 laga dari berbagai ajang yang dijalani dengan hanya meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 5 kali kalah. Rentetan hasil buruk di atas otomatis berpengaruh terhadap ranking mereka di FIFA. Pada Januari tahun 2022, Bangladesh menempati urutan ke-186, namun di edisi terbaru yang dikeluarkan bulan Maret, mereka turun ke posisi 188. Untuk lebih mengenal dan menambah perbendaharaan pengetahuan kita, berikut ini profil singkat negara Bangladesh, calon lawan uji coba timnas Indonesia atau FIFA Matchday, pada tanggal 1 Juni tahun 2022. Bangladesh adalah sebuah negara yang secara geografisnya terletak di benua Asia Selatan. Secara astronomis, Bangladesh berada di antara 21,69 derajat sampai dengan 26,64 derajat lintang utara. Dan 87,9 derajat sampai 92,46 derajat bujur timur. Negara yang memiliki luas wilayah sebesar 148.460 km persegi ini berbatasan dengan India di sebelah barat, utara dan timur. Sedangkan sebelah tenggaranya berbatasan dengan Myanmar. Sebelah selatan Myanmar adalah Teluk Benggala. Ibu kota Bangladesh adalah kota Dhaka. Bangladesh yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 164.098.818 jiwa, pada 2021, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-8 di dunia. Hampir semua penduduk Bangladesh adalah etnis Bengali, yaitu lebih dari 98%, dan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam sekitar 89,1%. Bangladesh juga merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar keempat di dunia. Negara yang lepas dari pemerintahan Pakistan pada tanggal 16 Desember tahun 1971 ini merupakan salah satu negara yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi, yaitu sekitar 24,3% rakyat berada di garis kemiskinan, sebagaimana data dari World Factbook di tahun 2016. Bahasa resmi Bangladesh adalah bahasa Bengali. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Bangladesh adalah sistem pemerintahan republik parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih oleh badan legislatif untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun kedua kalinya. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri, yaitu pemimpin partai yang memiliki kursi mayoritas di parlemen. Di bidang perekonomian, Bangladesh yang termasuk sebagai negara berkembang ini memiliki pendapatan domestik bruto atau PDB berdasarkan paritas daya beli adalah sebesar 775,076 miliar dolar dengan pendapatan per kapitanya hanya sebesar 4.754 dolar. Tulang punggung perekonomian Bangladesh adalah industri garmen yang memiliki kontribusi sekitar 75% dari total pendapatan ekspor. Selain garmen, penduduk Bangladesh yang sebagian besar adalah petani ini juga menghasilkan tanaman yute, yaitu tanaman yang kulit pohonnya dapat dijadikan tali untuk karung goni. Komoditas agrikultur lainnya yang penting bagi perekonomian Bangladesh diantaranya seperti beras, teh, gandum, tebu, kentang, tembakau dan buah-buahan. Sedangkan industri-industri penting bagi perekonomian Bangladesh diantaranya adalah industri garmen, yute, farmasi, keramik, kertas, kulit, pupuk, semen, baja, minyak bumi dan gas alam.
Di hubungan luar negeri, Bangladesh yang merupakan negara anggota PBB dan lembaga-lembaga di bawah PBB ini, telah banyak menyumbangkan tentaranya bagi misi penjagaan perdamaian di seluruh dunia, seperti misi perdamaian di Republik Demokratik Kongo, Liberia, Sudan, Timor Leste dan Pantai Gading. Bangladesh merupakan penyumbang tentara terbesar kedua untuk misi perdamaian. Itulah sekilas profil dari negara Bangladesh. Terima kasih pemirsa. Salam.